Saat membagikan selebaran, aku melihat pacarku, Alicia, berantakan dan berciuman mesra dengan cowok ganteng di dalam mobil sport. Ketika aku mengetuk jendela, cowok ganteng itu bertanya padanya, "Siapa ini?" Alicia yang bersandar padanya berkata, "Hanya seorang pengagum. Kalau kau tidak suka, aku akan langsung putus dengannya." Setelah berciuman dengan cowok ganteng itu, dia bahkan tidak menatapku dan berbalik. Cowok ganteng itu menjilat bibirnya di tempat pacarku mencium dan mengejek, "Pergi sana. Kecantikan hanya milik yang kuat." Aku bertanya, "Aku tidak peduli dengan pacarku, tapi kenapa kau ada di mobilku?" Suasana menjadi canggung. Cowok ganteng itu mencengkeram setir dan menatapku dengan bingung. "Apa maksudmu mobilmu?" "Ini mobilku," kataku. Aku membuka laci di dashboard dan mengeluarkan STNK. "Lihat, ada namaku di situ." "Kenapa kau di mobilku? Apa kau mencurinya?" "Aku akan menelepon polisi sekarang juga." Cowok jagoan sekolah itu langsung memerah, buru-buru keluar dari mobil dan berbisik kepadaku, "Jangan telepon polisi. Ayahku seorang mekanik. Aku melihat mobil ini bagus dan meminjamnya untuk jalan-jalan. Tolong jangan telepon polisi." Aku membelalakan mata dan berkata dengan lantang, "Kau sebut ini meminjam? Ini pencurian. Bengkel bisa mencuri mobil untuk perawatan." Cowok jagoan sekolah itu menundukkan kepala dan berbisik, "Bro, maafkan aku." Aku menghela napas. "Jangan terlalu akrab. Biar aku cek kondisi mobil dulu." Dia tidak berani bicara dan aku segera menemukan penyok di kap mobil. Aku berkata dengan marah, "Ada apa ini?" Si cowok ganteng itu panik dan cepat-cepat berkata, "Bukan salahku. Pacarmu bersikeras duduk di kap mobil untuk berfoto selfie dan mengunggah banyak foto provokatif di Momentsnya. Itu buktinya." Aku memeriksa ponselku dan tidak melihat apapun. Si cowok ganteng itu cepat-cepat menunjukkan ponselnya. Ternyata Alicia telah memblokirku. Melihat Moments WeChat-nya, aku mendesah, "Foto-foto yang berani sekali. Baiklah, kau bisa pulang. Aku akan menyimpan foto-foto ini sebagai bukti. Kalian berdua bersiaplah untuk dipanggil ke pengadilan." Si cowok ganteng itu terkejut dan berbisik, "Bro, biayanya mahal sekali." Aku berkata, "Sekitar 100.000. Seketika wajahnya pucat. Si cowok ganteng itu buru-buru berkata, "Tapi dialah yang merusaknya. Apa aku juga harus membayar?" Aku memutar bola mataku. "Apa kau tidak mengerti hukumnya? Kalian berdua bertanggung jawab. Kerja keras ayahmu tahun ini sia-sia." Si cowok populer di sekolah itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. "Gadis bodoh itu. Sudah kubilang ini serat karbon. Hanya mobil sport kelas atas yang punya. Semakin panas, semakin keras jadinya." Tapi dia tidak sabar menunggu mobilnya panas dan langsung duduk di atasnya untuk selfie. "Orang tuaku bekerja sangat keras dan sekarang kita hancur karena dia." Dengan tidak sabar, aku masuk ke mobilku dan menelepon seseorang untuk menilai kerusakannya. Aku tidak tertarik melihatnya menangis. Si cowok populer di sekolah itu menyeka air matanya dan meratap, "Kenapa kamu yang kaya? Pacarmu bilang kamu bekerja serabutan, membagikan selebaran." Aku berkata, "Aku tidak bekerja. Aku membagikan selebaran, tapi toko-toko itu milikku. Aku tidak berbohong. Setengah dari 72 toko di jalan pejalan kaki itu milik keluargaku. Membagikan selebaran untuk toko keluargaku. Apa yang salah dengan itu?" Aku menutup jendela mobil, tidak ingin mendengar tangisan si cowok populer di sekolah itu. Saat itu, Alicia mengirimiku pesan, "Karena kamu sudah melihatnya, ayo putus. Jangan salahkan aku. Salahkan orang tuamu karena mereka pecundang." Aku lebih memilih menangis di dalam Lamborghini daripada tertawa di atas sepedamu sambil membagikan selebaran. Aku termenung. Karena Lamborghini dan sepeda itu milikku, haruskah dia menangis atau tertawa? Aku ingin menjawab, "Tunggu saja surat panggilan pengadilan." Tetapi Alicia sudah memblokirku. Ya Tuhan, bagaimana bisa dia memblokirku? Ngomong-ngomong soal biaya perbaikan, dia berutang 100.000 padaku. Mengabaikan fakta bahwa itu adalah asrama putri, aku bergegas masuk asrama dan langsung menuju kamar Alicia. Untungnya saat itu pagi hari, jadi tidak banyak orang di asrama. Aku sampai di pintu kamar asramanya dan hendak mengetuk ketika aku mendengar seorang wanita di dalam bertanya, "Apakah kamu benar-benar melakukan apa yang kukatakan?" Kemudian aku mendengar Alicia berkata, "Ya, aku berbohong padanya bahwa aku minum pil itu." Wanita itu dengan antusias berkata,
Itu kesempatan bagus. Aku menghitung siklus menstruasimu dan tahu kau kemungkinan besar akan hamil 2 hari ini. Itulah sebabnya aku menyuruhmu berkencan. Setelah kau hamil, kau bisa menikah dengan keluarga kaya. Alicia berkata dengan cemas, bagaimana jika dia menyuruhku menggugurkan kandungan? Wanita itu menjawab, selama kau hamil, aku punya cara untuk membuatnya mengakui bayi itu. Kau bahkan putus dengan pacarmu demi dia. Mari kita lihat apakah dia berani tidak mengakuinya. Aku benar-benar terkejut Alicia akan bertindak sejauh ini. Dia bahkan ingin menikahi idola kampus dengan memiliki anaknya. Aku bertanya-tanya bagaimana ekspresinya ketika dia tahu idola itu telah mencuri mobilku. Aku mengetuk pintu Alicia dan ketika dia melihatku, dia langsung mengerutkan kening. Dia berkata, aku sudah putus denganmu, kenapa kau masih menggangguku? Aku bilang, miskin itu bukan masalah. Tapi miskin dan tanpa malu-malu mengganggu seorang gadis itu benar-benar menjijikan. Sepertinya Alicia salah paham, mengira aku ada di sana untuk merebutnya kembali. Ada 2 orang lain di asrama, teman sekamarnya yang ku kenal. Sebelum aku sempat bicara, salah satu teman sekamarnya berkata, bisakah kau berhenti menghalangi Alicia mengejar kebahagiaannya sendiri? Aku benar-benar tercengang. Jadi, berciuman dengan pria lain di dalam mobil sport di belakang pacarnya dianggap mengejar kebahagiaannya sendiri? Aku kenal teman sekamar ini. Dia adalah sahabat Alicia, Eva, orang yang baru saja mendesak Alicia untuk hamil. Saat pertama kali berkencan dengan Alicia, dia sering berkomentar sarkastik, mengatakan hal-hal seperti cinta seorang pria kepada seorang gadis bergantung pada berapa banyak uang yang dia habiskan untuknya. Karena hasutan Eva, aku telah memberi Alicia banyak hadiah. Sekarang aku di sini untuk mengambil kembali hadiah-hadiah itu. Aku berkata, kita bisa putus, tetapi ponsel yang kau gunakan adalah milikku, kau harus mengembalikannya kepadaku. Aku tidak menyebutkan bahwa mobil sport itu juga milikku. Karena mengetahui kepribadian Alicia, dia mungkin akan tanpa malu-malu menempel padaku, aku harus mengambil barang-barangku kembali terlebih dahulu. Alicia langsung mengerutkan kening dan berkata dingin, jadi kau orang yang picik. Tidak bisakah kau mempertimbangkan perasaanku? Aku terdiam. Bukannya aku picik, tapi kau sudah berbuat salah padaku. Kenapa aku harus peduli dengan perasaanmu? Eva tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa. Dia berkata, tidak bisakah kau melihat tipu daya pria malang ini? Memintamu mengembalikan hadiah itu hanya pura-pura. Dia benar-benar ingin mempersulitmu karena dia tidak tahan putus. Alicia mencibir. Jadi begitu. Kau pikir jika aku tidak tega mengembalikan hadiah itu, aku tidak akan putus denganmu, kan? Apakah kau lupa pacarku sekarang sangat kaya? Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan Eva menambah bahan bakar ke api. Jangan takut, Kak. Aku baru saja mengecek. Lamborghini milik pria tampan itu harganya jutaan. Membelikanmu ponsel baru bukanlah apa-apa baginya. Alicia tertawa dan berkata, aku bisa mengembalikan ponselnya, tapi izinkan aku menelepon sekali lagi. Aku akan menunjukkan padamu mengapa aku putus denganmu, karena jurang antara kau dan pria kaya begitu lebar, sehingga kau tidak akan pernah bisa menjembataninya seumur hidupmu. Aku bertanya-tanya apakah pria kaya yang dia bicarakan itu adalah pria tampan yang kuingat. Saat aku mengirim mobil ke rumah pria tampan itu untuk perawatan, ayahnya menghela napas dan berkata, mencari uang itu sulit akhir-akhir ini dan penghasilan mereka tidak cukup untuk membayar sewa. Alicia menelepon dan Eva dengan cepat berkata, aktifkan speaker agar dia bisa mendengar, biarkan dia tahu jarak antara dirinya dan orang lain. Alicia mengangguk dan, seolah ingin pamer, mengaktifkan speaker. Begitu panggilan terhubung, dia berkata dengan sedih, kakak, pacarku datang untuk memutuskan hubungan denganku dan ingin aku mengembalikan ponsel yang dia belikan untukku. Tanpa ponsel, bagaimana aku bisa menghubungimu di masa depan? Namun, pria tampan itu tidak menuruti permintaannya. Di ujung telepon, pria tampan itu berteriak marah. Dasar jalang sialan, jangan sampai aku melihatmu lagi atau aku akan memukulmu setiap kali kita bertemu. Seketika itu juga, Alicia dan Eva terkejut. Panggilan itu tiba-tiba terputus dan Alicia menatap ponselnya, tak mampu berkata apa-apa. Eva bereaksi cepat. Dengan marah, ia mengambil buku dari tempat tidurnya dan melemparkannya ke arahku sambil berteriak, kau menjelek-jelekan sahabatku di bawah sana. Ketika Alicia mendengar ini, ia sangat marah dan mulai gemetar. Ya, dia tidak memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Kau pasti telah memfitnahku. Betapa hina dan menjijikannya dirimu. Kataku dengan tidak sabar.
Aku tidak menjelek-jelekanmu. Kembalikan saja barang-barangku. Kalau kau tidak menjelek-jelekan aku, kenapa dia tiba-tiba memperlakukanku seperti ini? Aku terdiam. Karena Alicia mengunggah foto selfie genit sambil duduk di kap mobilnya. Pria tampan itu akhirnya terlilit hutang ribuan dolar. Mengingat penghasilan keluarganya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Eva mencibir. Itulah kenapa aku menyuruhmu berani dan berkencan dengan pria tampan itu. Karena aku sudah tahu sifat asli si pecundang malang ini. Dia hanya tahu cara mempermainkanmu di belakangmu. Dasar pria menjijikan. Aku bertanya, jadi, maksudmu kau terlibat dalam pengkhianatannya padaku, kan? Eva membentak, pengkhianatan? Sahabatku terjebak dalam masalah. Tentu saja aku harus menyelamatkannya. Haruskah aku membiarkannya menikah denganmu? Dia akan berterima kasih padaku seumur hidupnya. Alicia menjadi tidak sabar dan berkata dingin, kau boleh mengambil kembali ponselnya, tapi aku punya satu syarat. Kau segera meminta maaf kepada pria tampan itu dan mengakui bahwa kau berbohong tentangku. Eva mengumpat, ya, bahkan jika kau harus berlutut dan meminta maaf, bersihkan nama sahabatku. Aku mengambil ponsel itu dan melanjutkan, mengapa aku harus meminta maaf atas sesuatu yang tidak kulakukan? Dan kita belum menyelesaikan urusan kita. Aku langsung masuk ruangan dan duduk di meja untuk mulai menghitung. Sepanjang hubungan kami, aku telah memberi Alicia banyak hadiah dan transfer. Aku ingin semuanya kembali. Alicia berkata dengan kecewa, teman-temanku semua ada di sini, kita pernah saling mencintai. Apa kau benar-benar ingin mempermalukanku seperti ini? Aku mengabaikannya dan melanjutkan perhitungan. Eva tiba-tiba mengambil fotoku. Dengan wajah penuh jijik, dia berkata, hari ini aku bertemu dengan pecundang sejati. Aku akan memposting ini di media sosialku sekarang juga dan membongkar kedokmu agar kau mati secara sosial. Kupikir dia hanya mengancamku, tetapi ketika aku mengeluarkan ponselku untuk memeriksa, ternyata dia benar-benar telah mempostingnya. Dia memposting fotoku dengan keterangan, OMI, cewek jangan pernah berkencan dengan cowok miskin. Semakin miskin mereka, semakin banyak masalah yang mereka timbulkan. Sahabatku terjebak dengan cowok seperti itu. Itu menakutkan. Aku mengerutkan kening dan berkata, ini masalah pribadi antara kita. Kenapa kau terus menyebutkan soal kemiskinan? Kau sama saja menulis, pencari harta, di wajahmu. Eva mencibir. Ya, aku memang suka cowok kaya. Apakah kau berhak cemburu? Jika kau kaya, kaulah yang akan memarahiku sekarang, bukan sebaliknya. Lihatlah dirimu yang menyedihkan. Eva semakin gelisah, berjalan ke jendela dan menunjuk ke bawah. Dia berkata, pria kaya mengendarai Lamborghini jutaan dolar dan penuh ambisi serta tujuan karir. Para pecundang malang itu hanya duduk di sini menghitung-hitung, membuat gadis-gadis yang pernah mencintai mereka merasa muak. Teman sekamar lainnya akhirnya tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Alicia, kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya saja? Ini semua salahmu. Seketika ekspresi Alicia berubah. Alicia bertanya, apa maksudmu? Apakah kamu membelanya? Eva mencibir, bukankah sudah jelas? Kamu menemukan pacar dengan Lamborghini dan dia cemburu. Jadi dia sengaja menghinamu, memfitnahmu. Wajah teman sekamar itu memerah karena marah. Jangan menuduhku secara salah. Aku mengenal gadis ini, dia seorang mahasiswi miskin bernama Lisa. Sebelumnya, ketika Alicia ingin pamer, dia menyuruhku membeli makanan penutup untuk semua orang di asramanya, tetapi Lisa menolak menerimanya, mengatakan dia tidak bisa menerima sesuatu yang tidak dia peroleh. Karena itu, aku memiliki kesan yang mendalam padanya. Alicia menghela napas dan berkata, Lisa, aku tahu kamu miskin dan bergantung pada pinjaman mahasiswa dan beasiswa untuk belajar. Aku mengerti jika kamu membenci orang kaya, tetapi tahukah kamu, menjadi orang baik lebih penting daripada nilai bagus. Mata Lisa membelalak tak percaya. Apa kau bilang aku bukan orang baik? Aku benar-benar tercengang. Lisa rajin dan pekerja keras, unggul dalam karakter dan akademis. Dan Alicia, dia baru saja bermesraan dengan pria kaya di dalam mobil tepat di depanku, pacarnya. Dia berani mengatakan Lisa tidak tahu bagaimana bersikap. Omong kosong macam apa yang dia ucapkan? Eva mencibir. Aku tahu tipe kamu, gadis pecundang yang malang. Kamu tahu dia putus. Jadi kamu berpura-pura menjadi wanita genit yang sok untuk mendapatkan hatinya. Kamu tahu kamu tidak punya kesempatan dengan pria yang mengendarai Lamborghini.
Jadi kamu bahkan tidak membiarkan pria yang berpenghasilan 3.000 sebulan dengan membagikan selebaran lewat. Lisa sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dan berdiri. Aku juga bekerja paruh waktu sebagai tutor dan aku berpenghasilan 2.000 sebulan. Eva menatapnya dengan jijik. Bagimu, bahkan kaki nyamuk pun adalah daging. Kemarin aku melihatmu mengambil makanan yang jatuh di meja untuk dimakan. Dasar kau malang. Tentu saja kau tidak pilih-pilih soal pria. Mata Lisa langsung memerah. Suaranya bergetar karena kesal. Makanannya jatuh di meja, bukan di lantai. Apa yang malang dari itu? Cukup, teriak Alicia menyela kami. Dia membanting ponselnya di meja dan berkata kepadaku, kau benar-benar mempermalukanku. Penyesalan terbesarku adalah berkencan denganmu. Cepat selesaikan urusan kita, lalu aku bisa menjelaskan kepada pacar baruku. Eva cepat berkata, jangan takut, Kak. Aku akan ikut denganmu untuk menjelaskan. Rumornya akan diredam dan kau akan tetap menjadi kesayangan pria kaya. Aku tidak tahan lagi dengan mereka berdua dan fokus menghitung pengeluaran kami. Tentu saja aku tidak memasukkan biaya perbaikan mobil sport. Aku takut Alicia akan mencoba berdamai denganku tanpa malu-malu. Pada akhirnya aku berhasil menghitungnya. Selama setahun kami berpacaran, aku telah memberi Alicia hadiah dan transfer dengan total 18.000. Setelah menghitung, aku terkejut. Berkencan benar-benar menghabiskan banyak uang. Aku hanya menghabiskan beberapa ratus sebulan untuk biaya hidup. Aku tidak menyadarinya sampai aku menghitungnya. Bukan hanya aku yang terkejut, tetapi Alicia dan Eva juga sedikit tercengang. Lagi pula mereka adalah mahasiswa. Dari mana mereka bisa mendapatkan angka lebih dari 10.000? Awalnya mereka tidak percaya, tetapi setelah memeriksa beberapa kali, mereka akhirnya membenarkan perhitunganku. Alicia tampak sedikit khawatir. 18.000. Aku tidak bisa mengumpulkannya sekarang. Eva panik dan cepat-cepat berkata, jangan takut, Kak. Aku akan membantumu membayarnya kembali. Sikapmu terhadap si pecundang ini sekarang akan menentukan bagaimana pujaan hatimu memandangmu. Bahkan jika kita harus meminjam dari rentenir, kita akan membayar uangnya kembali. Kamu perlu memutuskan hubungan dengan pria malang ini agar punya kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya. Alicia akhirnya terpengaruh oleh kata-kata Eva. Dia mengangguk dan berkata, oke, kita akan mencari cara untuk meminjamnya. Keluargaku tidak boleh tahu atau orang tuaku akan membunuhku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jika 18.000 bisa membunuhnya, apa yang akan terjadi ketika tagihan perbaikan mobil sport yang hampir 100.000 dikirim ke rumahnya? Orang tuanya mungkin ingin menghancurkan tulangnya hingga menjadi debu. Alicia dan Eva segera mulai menghubungi orang-orang untuk meminjam uang. Anehnya, cukup mudah bagi mereka untuk meminjam uang. Teman-teman sekelas masing-masing memberi beberapa ratus dan meminjamkannya kepada Alicia. Bahkan Alicia pun takjub betapa mudahnya dia mendapatkan uang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku punya reputasi baik, semua orang mau meminjamkan uang kepadaku. Eva tertawa. Itu karena selfie MU di media sosial. Kamu duduk di dalam mobil sport senilai jutaan. Tentu saja orang-orang mau meminjamkanmu sejumlah kecil uang ini. Alicia tiba-tiba menyadari. Dia melirikku dan berkata, apakah kamu melihat itu? Itulah pesona sejati seorang pria sejati yang membuat semua orang mengaguminya dan meminjamkan uang kepadaku dengan harapan bisa berteman dengannya. Seandainya aku masih bersamamu, akankah ada yang membantuku saat aku dalam kesulitan? Eva mencibir. Kesulitan. Bersamanya saja sudah merupakan bencana terbesar dalam hidupku. Mereka terus meminjam uang dan akhirnya berhasil mengumpulkan lebih dari 8.000. Tapi masih ada kekurangan 10.000. Eva menggertakkan giginya dan berkata, aku kenal seseorang dari dunia bawah. Dia bisa meminjamkanku uang, tapi jika kita tidak bisa membayarnya kembali, akan mengerikan. Alicia bertanya dengan khawatir, apa yang terjadi jika kita tidak bisa membayarnya kembali? Eva menjawab, jangan khawatirkan itu untuk sekarang. Pacar barumu itu kaya banget, 10.000 itu bukan apa-apa baginya. Eva segera menghubungi orang yang disebutnya sebagai orang dunia bawah yang tampaknya adalah pemberi pinjaman pribadi profesional. Dia langsung memberikan 10.000 tanpa ragu. Setelah mereka berhasil mengumpulkan cukup uang dan mengembalikannya kepadaku, Alicia melemparkan telepon kepadaku dengan marah dan berkata, puas sekarang? Pergi sana. Mulai sekarang kita tidak boleh berhubungan lagi.
Aku mengangguk dan menoleh ke Lisa sambil berkata, "Bisakah kau keluar denganku sebentar?" Lisa menatapku dengan heran, seolah tidak mengerti mengapa aku memanggilnya. Eva langsung mencibir. "Aku tahu mereka berdua punya hubungan. Begitu kau mengembalikan uangnya, mereka langsung berpacaran." Aku merasakan gelombang ketidakberdayaan. Alasan aku ingin berbicara dengan Lisa adalah karena dia bekerja di Dewan Mahasiswa dan memiliki direktori kontak. Karena aku berencana mengirimkan surat panggilan pengadilan kepada keluarga Alicia, aku benar-benar membutuhkan alamat rumahnya. Lisa tersipu malu, menundukkan kepala, dan mengikutiku keluar. Eva mengejek lagi. "Kau benar-benar mengikutinya keluar? Kau hanya pantas mendapatkan sisa-sisa Alicia." Lisa hampir menangis. "Aku tidak punya niat seperti itu," umpat Eva. "Dasar genit sok. Teruslah berpura-pura. Tak heran keluargamu miskin sekali. Itu genetik. Lihatlah dirimu, berusaha menyenangkan bahkan pria yang membagikan selebaran. Kau begitu tidak selektif. Jelas sekali orang tuamu seperti apa." Alicia menatap kami dengan jijik dan mencibir. "Untung aku putus dengannya. Pria tak berguna ini milikmu. Biar kuberikan nasihat. Pelacur dan anjing, semoga mereka bertahan selamanya." Aku menuntun Lisa keluar dari asrama dan ke lorong. Lisa berbisik, "Aku hanya bicara karena aku marah. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya ingin belajar giat. Aku tidak punya niat seperti yang mereka katakan." Aku mengangguk. "Aku tahu. Kamu harus mendapatkan beasiswa dan bekerja sebagai tutor. Kamu tidak punya waktu untuk percintaan." Lisa bertanya dengan penasaran, "Lalu kenapa kamu mengajakku keluar?" Kataku, "Aku tahu kamu punya direktori kontak. Bisakah kamu memberiku alamat rumah Alicia?" Lisa langsung panik. "Apa yang kamu rencanakan? Jangan melakukan hal gegabah." Dia tampak sangat khawatir dan bahkan meraih tanganku karena cemas. Lisa menatap mataku dan berkata dengan serius, "Kita mungkin miskin, tetapi kita memiliki harga diri. Orang lain yang bersalah, tetapi jangan hancurkan masa depanmu karena kesalahan mereka." Suasana menjadi hening dan aku tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Apakah gadis ini berpikir aku berencana untuk ikut terlibat dengan keluarga Alicia? Lisa kemudian menyadari bahwa dia telah meraih tanganku karena terburu-buru. Dia cepat-cepat melepaskannya sambil tersipu. "Kamu pekerja keras dan bertekad. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku percaya bahwa dalam 10 tahun Alicia akan menyesali pilihannya." Aku berkata, "Tidak akan memakan waktu 10 tahun. Aku sudah meminta pihak dealer untuk menilai kerusakannya. Jika keluarganya tinggal di kota, dia akan segera menyesalinya." Lisa terkejut dan bertanya apa maksudku. Aku berkata, "Mobil sport di bawah itu milikku." Dia menatapku dengan tercengang. Aku menjelaskan semuanya kepada Lisa. Dia kembali terdiam. Baru setelah aku menunjukkan surat registrasi mobil, dia percaya itu benar. Ketika Lisa pergi mengambil direktori kontak, dia berjalan seperti orang linglung, mungkin mengira dia sedang bermimpi. Tak lama kemudian, dia mengirimiku alamat rumah Alicia. Anehnya, hanya beberapa kilometer dari dealer. Kebetulan sekali, bukan? Aku menelepon dealer dan mereka mengatakan akan mengirimkan penilaian kerusakan dalam 10 menit. Tunggu, aku tiba-tiba ingat. Alicia telah mengembalikan ponselnya kepadaku. Bagaimana aku bisa menghubunginya untuk penagihan utang nanti? Aku memutuskan untuk sementara mengembalikan ponsel itu kepadanya. Aku kembali ke asrama Alicia. Ketika dia melihatku kembali, dia bertanya dengan kesal, "Mengapa kamu kembali?" Aku berkata, "Aku tahu kamu tidak punya ponsel. Kamu bisa meminjam ini untuk beberapa hari." Eva langsung. Alicia memegang dadanya, berpura-pura muntah. "Aku mau muntah." Aku benar. Si brengsek ini sengaja melakukannya, mencoba memainkan permainan putus nyambung ini denganmu. Alicia membentak, "Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Bisakah kau berhenti menggangguku? Kau mempermalukanku di depan teman-temanku." Tepat saat itu, telepon Eva berdering. Eva mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan bingung, "Alicia, mengapa orang tuamu meneleponku?" Aku terkejut. Dealer mobil bekerja cepat. Tampaknya orang tua Alicia tidak dapat menghubunginya. Jadi mereka menghubungi Eva. Alicia mengambil telepon dan bertanya, "Bu, ada apa?" Kali ini Alicia tidak menyalakan pengeras suara, tetapi teriakan ibunya terdengar keras dan jelas,
Jangan panggil aku Bu. Tahukah kau berapa banyak penghasilan ayah dan ibu? Kau telah menghancurkan kami. Teguran tiba-tiba itu membuat Alicia terkejut. Dia cepat-cepat berkata, Bu, apa yang kulakukan? Alicia berjalan ke sudut asrama dengan ponselnya. Saat berbicara, dia tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Eva buru-buru bertanya pada SIS, ada apa? Alicia terisak, aku tahu kenapa si pujaan hati itu tiba-tiba marah padaku. Aku merusak mobilnya karena duduk di atasnya, dan sekarang dia ingin keluargaku yang membayarnya. Perkiraan biayanya 137.000. Dari mana keluargaku akan mendapatkan uang sebanyak itu? Eva sama terkejutnya. Bagaimana mungkin? Hanya karena duduk di atasnya mobil itu penyok. Tagihannya sudah dikirim ke rumahku. Ibuku bilang dia memotretnya dan mengirimkannya kepadaku. Dia menyuruhku untuk memeriksa ponselku. Alicia bahkan tidak bisa berdiri. Dia duduk di tempat tidur dengan linglung. Eva menggigit bibirnya dan berkata, jangan panik. Aku mungkin punya solusi. Alicia bertanya, apa yang bisa kau lakukan? Eva berkata, saat ini kita perlu melihat apakah kau hamil. Jika kau hamil dan mengandung anaknya, apakah dia benar-benar berani meminta biaya perbaikan darimu? Alicia langsung mengangguk. Benar. Bahkan jika dia tidak peduli padaku, dia harus peduli pada bayinya, kan? Kata Eva dengan bersemangat. Jika dia berani meminta biaya perbaikan darimu, buatlah keributan di rumahnya. Alicia menghela napas dalam-dalam. Awalnya aku ingin menggunakan bayi ini untuk menikah dengan keluarga kaya. Siapa sangka itu hanya akan menutupi biaya perbaikan saja? Eva menghiburnya. Ratusan ribu bukanlah jumlah yang kecil. Orang tuamu butuh 2 tahun untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Dan siapa bilang kamu tidak bisa menikah dengan keluarga kaya? Mungkin orang tuanya akan bersikeras agar kamu menikah. Dan mereka tidak hanya akan menanggung biaya perbaikan, tetapi mereka bahkan mungkin akan memberimu mobil. Aku bertanya-tanya apakah aku harus mengingatkan Alicia karena rasa sayangku di masa lalu. Tentang kehamilannya dengan anak dari pria tampan itu, tentu saja itu tidak akan membebaskannya dari biaya perbaikan. Aku mulai berbicara, Tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, Alicia menatapku dengan tajam. Dia berjalan mendekat, merebut telepon dariku, dan berkata, jangan bicara sepatah kata pun. Pergi sana. Aku tidak mau mendengar suaramu. Aku sudah dalam suasana hati yang buruk. Eva juga membentak dengan tidak sabar. Ya, bisakah kau pergi? Kami sedang mencoba mencari cara untuk menenangkan pria tampan itu. Aku berkata dengan canggung. Bagaimana kalau kau baca dokumennya dulu? Eva berteriak padaku, pergi sana, pecundang. Kami tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Jika kau terus mengganggu Alicia, kami akan menuduhmu melakukan pelecehan dan membawamu ke pengadilan. Aku mengangguk. Karena dia mengatakan itu, baiklah. Lagi pula, kami akan bertemu di pengadilan juga. Alicia sudah mengangkat teleponnya dan mengirim pesan suara kepada pria tampan itu. Tolong turun ke asramaku. Aku ingin bicara denganmu. Kumohon. Pria tampan itu segera membalas dan memutar pesan suara tersebut. Aku mendengar suara pria tampan itu. Tentu, dasar jalang, aku juga ingin bicara denganmu. Turun sekarang. Alicia meletakkan teleponnya dan dengan cemas bertanya kepada Eva. Dengan sikap seperti itu, apakah dia benar-benar akan memaafkanku? Kata Eva. Turun dan mohon padanya. Aku akan ikut denganmu. Eva membantu Alicia berdiri dan menatapku tajam. Minggir. Aku mengabaikannya dan berbalik untuk meninggalkan asrama. Tepat saat aku hendak turun, Lisa kembali. Alicia dan Eva berjalan melewati Lisa, berjalan di depan kami. Melihatku, Lisa dengan tenang bertanya, apakah kau akan membuat Alicia membayar banyak uang? Kataku. Aku tidak akan memerasnya. Dia seharusnya membayar hutangnya. Tapi aku berpikir. Lisa bertanya, memikirkan apa yang kukatakan. Sepertinya mereka meminta-minta kepada orang yang salah. Bukankah itu akan canggung? Ketika kami turun ke bawah, pria tampan itu sudah ada di sana. Hal yang paling mencolok adalah bekas tamparan di wajahnya. Dia berdiri di pinggir jalan sambil menangis dan menyeka air matanya. Jika aku tidak salah, dia pasti telah memberitahu ayahnya tentang apa yang terjadi dan menerima kasih sayang dari ayahnya. Alicia dan Eva tercengang melihat pemandangan itu. Eva berkata, serius?
Dengan semua uang yang dimiliki keluarganya, dia harus menangis seperti ini. Alicia berkata, mungkin dia benar-benar mencintai mobil itu. Ketika aku berkencan dengannya, dia selalu sangat berhati-hati untuk melindunginya. Eva menghela napas. Mereka bilang mobil adalah istri kedua seorang pria. Itu pasti benar. Aku memutar mataku. Aku tidak memperlakukan mobilku seperti istri. Dan mengapa dia tidak melindunginya? Itu mobilku. Alicia dengan cepat mendekatinya dengan tatapan kasihan. Sayang, biar ku jelaskan. Jelaskan pada kakekmu, dasar jalang. Si tampan itu akhirnya tak tahan lagi menahan frustrasinya. Ia bergegas maju, menjambak rambut Alicia, dan menampar wajahnya dengan keras. Baik Alicia maupun Eva tidak menyangka si tampan itu akan memukulnya. Eva bergegas mendekat untuk mencoba melerai, sementara Alicia yang merasa dirugikan berkata, sayang, pukul aku kalau kau marah. Ini salahku. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Bisakah aku menebusnya seumur hidupku? Aku tidak butuh kompensasimu. Si tampan itu sangat marah hingga mulai memukul wajah Alicia. Saat ia terus memukulnya, baik Alicia maupun Eva menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Para siswa yang menyaksikan kejadian itu semuanya terkejut. Beberapa saat yang lalu, Alicia keluar dari mobil sport dan dikagumi oleh semua orang. Sekarang, di depan semua orang ini, ia dipukuli oleh si tampan yang menjambak rambutnya dan berulang kali memukul wajahnya. Eva berteriak cemas, kau memukulnya terlalu keras. Dia perempuan. Si tampan itu memukul begitu keras, hingga salah satu gigi depan Alicia copot. Alicia yang kehilangan satu gigi menutup mulutnya, karena tak percaya dan meludahkan sedikit darah. Dia cepat-cepat membungkuk untuk mengambil gigi yang copot sambil berteriak, berhenti memukulku. Gigiku copot. Eva, ambil susu. Aku mengangguk dan berkata, pintar. Jika kau memasukkan gigi yang copot ke dalam susu dengan cepat, ada kemungkinan gigi itu bisa menempel kembali. Lisa menoleh kepadaku dan berkata dengan tak percaya, apakah kau menikmati ini? Aku berkata, bagaimana mungkin? Kita pernah saling mencintai. Melihatnya seperti ini membuatku sedih juga. Lisa bertanya, lalu kenapa kau tersenyum? Aku menjawab, aku memang ceria. Orang yang sering tersenyum cenderung beruntung. Selama pemukulan itu, Alicia akhirnya teringat padaku. Sambil menutup mulutnya, Alicia berteriak padaku, kau benar-benar bukan laki-laki. Lihat betapa parahnya aku dipukuli dan kau masih tidak mau membantuku. Aku menjawab dengan serius, kau baru saja bilang jangan mengganggumu atau kita akan bertemu di pengadilan. Pria tampan yang tampak kewalahan sebelumnya, akhirnya menyadari keberadaanku saat aku berbicara. Dia melepaskan Alicia dan berjalan ke arahku. Eva dengan cepat berkata, pria tampan, aku tahu kau kesal, tapi tahukah kau betapa Alicia telah menderita untukmu? Barusan si pecundang ini menindasnya. Jika dia tidak begitu mencintaimu, apakah dia akan menoleransi ini? Pria tampan itu berteriak marah. Diam! Seluruh keluargamu pecundang. Eva tidak berani berkata apa-apa lagi. Anehnya, dia begitu agresif di depanku. Tetapi sekarang di hadapan idolanya yang kaya, dia sangat patuh. Pria tampan itu berdiri di depanku. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan meminta maaf. Tetapi kemudian dia melakukan sesuatu yang tak terduga. Di depan semua orang, dia tiba-tiba berlutut. Dengan air mata di matanya, dia menangis. Bro, aku minta maaf. Kumohon maafkan aku. Pada saat itu, dunia seolah menjadi sunyi. Semua orang menatapku dengan kaget. Para siswa tercengang. Eva gemetar karena tak percaya. Lisa tidak mengatakan apa-apa, menundukkan kepalanya. Alicia menutupi mulutnya karena giginya hilang. Tiba-tiba darah mengalir dari hidungnya. Dia mencoba menghirupnya kembali tetapi akhirnya tersedak dan batuk kesakitan. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Sejujurnya, bahkan aku pun tidak menyangka. Aku menghela napas dan berkata, jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau melakukannya sejak awal? Eva bertanya dengan linglung. Mengapa kau meminta maaf padanya? Kataku pelan. Ya, beritahu semua orang mengapa kau meminta maaf padaku. Pria tampan itu, yang masih menangis, berkata, seharusnya aku tidak mencuri mobilmu untuk pamer. Seharusnya aku tidak mencuri pacarmu. Aku hina dan menjijikan. Kumohon maafkan aku. Aku sudah memberitahu ayahku.
Tetapi dia bilang keluarga kami sudah kesulitan membayar sewa dan tidak mampu membayar kerusakannya. Aku mengangguk dan berkata, ayahmu bekerja sangat keras. Itulah mengapa aku mengirim mobilku ke bengkel keluargamu. Siapa sangka mekanik yang rajin seperti itu akan membesarkan anak sepertimu. Pria tampan itu menangis terseduh-seduh. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Jika kau bisa memberi kami waktu lebih untuk membayar, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Alicia terkejut. Dia bergumam, bengkel apa? Perawatan mobil apa? Mencuri mobil apa? Kataku, fakta-faktanya ada di depanmu. Alicia menunjuk mobil sport itu, suaranya bergetar. Mobil itu milikmu. Aku mengangguk. Ya, itu mobilku. Ekspresinya membeku, lalu bibirnya bergetar saat dia menangis terseduh-seduh. Bagaimana bisa kau yang kaya? Bukankah kau yang membagikan selebaran? Aku memang membagikan selebaran, tapi itu semua untuk toko-tokoku. Mengabaikan mimisan dan giginya yang hilang, Alicia bergegas ke sisiku dengan pincang. Dia meraih lenganku sambil menangis. Sayang, biar ku jelaskan, kataku dingin. Aku bukan sayangmu. Kita sudah putus. Aku mengulurkan tangan dan meletakkan tanganku di bahu pria tampan itu. Dia menelan ludah, menatapku memohon. Aku berkata, ini salahmu. Bukan salah ayahmu. Bahkan, aku seharusnya berterima kasih padamu karena kau telah menunjukkan kepadaku sifat asli pacarku. Kau telah membantuku, jadi aku akan membantumu kali ini. Aku berpikir sejenak dan melanjutkan, kau akan lulus tahun depan. Kau bisa menegosiasikan jumlah kompensasi dan begitu kau mulai menghasilkan uang, aku akan mengizinkanmu untuk membayarnya kembali selama 3 tahun. Si pujaan hati itu terkejut dan bertanya, benarkah? Aku mengangguk dan berkata, ya, itu kesalahanmu, bukan kesalahan ayahmu. Tapi, mencabut gigi depannya akan membuatmu rugi banyak. Si pujaan hati itu berkata dengan kejam, aku tidak akan membayar sepeser pun. Paling buruk aku akan masuk penjara dan mendapat catatan kriminal. Lagi pula aku tidak akan lulus ujian pegawai negeri. Aku bertanya, apakah kau benar-benar rela masuk penjara daripada membayar sepeser pun padanya? Si pujaan hati itu menjawab, ya, perempuan jalang ini tidak pantas mendapatkan kompensasiku. Aku menepuk bahunya keras dan tertawa. Lihat, sekarang kau sudah masuk akal. Aku akan membebaskan 1.000 sebagai hadiah. Alicia sudah tercengang. Dia merintih. Sayang, aku benar-benar salah. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Ini semua. Dia berbalik cepat dan menunjuk Eva sambil mengumpat. Ini semua karena perempuan jalang ini. Eva tidak menjawab. Wajahnya kosong. Alicia menangis. Kau menyuruhku melakukan ini. Aku sangat mencintai pacarku. Mengapa aku tertipu oleh tipu dayamu? Aku lelah melihat dramanya. Aku berkata, ingatlah untuk minum pil pencegah kehamilan setelah berhubungan. Jangan sampai hamil. Bukan karena aku peduli padamu, tapi karena aku tahu dengan kepribadianmu, kau pasti akan menggugurkan kandungan jika hamil. Aku tidak ingin nyawa yang tak berdosa terbunuh sebelum sempat melihat dunia karena karaktermu yang buruk. Saat itu, wajah Alicia pucat pasi. Eva tiba-tiba menangis. Dia berkata, apakah kau tidak akan mengembalikan uang yang baru saja kupinjamkan untukmu? Alicia langsung membentaknya. Kau yang menyebabkan semua penderitaan ini. Mengapa aku harus mengembalikannya? Eva juga menangis terseduh-seduh. Aku harus mengembalikan uang itu atau aku akan dipukuli sampai mati. Aku dengan santai berkata, jika kau takut berhutang kepada rentenir, maka kembalikan saja. Eva menangis lagi. Dari mana aku harus mendapatkan 10.000? Lisa mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia berkata dengan marah, kau mengejekku karena makan makanan dari meja, tapi keluargamu sendiri bahkan tidak punya 10.000. Kau juga miskin. Jadi kenapa kau menindas orang miskin lainnya? Kau pantas mendapatkan ini. Eva duduk di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Aku tersenyum pada Alicia dan berkata, selamat tinggal. Kecuali soal pengembalian uang, jangan hubungi aku. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas pelecehan. Aku menoleh ke Lisa dan bertanya, karena si jalang itu sudah dihukum, bagaimana kalau kita makan bersama untuk merayakannya? Kau bisa naik mobilku. Lisa menjawab, apakah kamu mabuk di siang bolong? Mengapa aku harus naik mobilmu atau makan bersamamu? Menyadari perkataannya benar,
Aku dengan canggung menggaruk hidungku. Aku masuk ke mobil sportku dan pergi. Alicia dan keluarga si pujaan hati dengan cepat mencapai kesepakatan. Kedua keluarga membayar setengahnya. Konon, Alicia dipukuli hingga hampir mati oleh orang tuanya di rumah, bahkan kakinya patah. Kakinya benar-benar patah. Dia harus memakai gips. Bagian terburuknya adalah kakinya tidak sembuh dengan baik. Dia berjalan pincang dan mungkin harus mematahkannya lagi agar sembuh dengan benar. Merasa terlalu malu, dia tidak kembali untuk tahun terakhir kuliahnya. Eva, di sisi lain, kembali. Tetapi setiap kali dia kembali, orang-orang mengejeknya, menyebutnya pengkhianat kaum miskin. Untuk membayar kembali rentenir, Eva berusaha mati-matian mencari pekerjaan, tetapi reputasinya mendahuluinya dan tidak ada yang mau mempekerjakannya. Pada akhirnya, dia menemukanku, memohon pekerjaan. Kebetulan aku memiliki beberapa restoran kelas bawah, jadi aku menyuruhnya membersihkan toilet. Dia telah meremehkan kaum miskin, jadi sekarang dia bisa membersihkan toilet untuk mereka. Alicia hanya bisa menangis sambil membersihkan toilet dan kabar tentang situasinya menyebar. Beberapa mahasiswa bahkan datang khusus untuk menggunakan toilet setelah dia membersihkannya, hanya agar dia membersihkannya lagi. Setelah putus kuliah, Alicia sering mengirimiku pesan memohon untuk kembali bersama. Aku memblokirnya, tetapi dia hanya mengganti nomor dan terus menggangguku. Akhirnya aku melakukan apa yang dia inginkan dan menuntutnya. Itu akhirnya membuatnya takut dan dia berhenti menghubungiku. Sedangkan untuk Lisa dan aku, tidak terjadi apapun di antara kami. Dia adalah gadis yang mandiri dan disiplin, berbeda dari Alicia dan kelompoknya. Selama tahun terakhir kuliah, Lisa sama sekali tidak menghubungiku. Setelah lulus, dia kembali ke kampung halamannya untuk mengajar. Dia mengatakan ada banyak anak miskin di kampung halamannya dan dia ingin membantu mereka. Aku mengagumi karakternya dan menghubunginya beberapa kali, tetapi dia tidak tertarik untuk berkencan. Satu-satunya saat dia meminta bantuanku adalah untuk melihat apakah aku bisa mengorganisir pengumpulan pakaian untuk anak-anak di daerahnya. Aku menyumbangkan beberapa pakaian bekas, dan setelah itu kami tidak berhubungan lagi. Aku sering memikirkan apa yang dia katakan tentang memiliki martabat. Gadis yang luar biasa itu. Saya harap hidupnya akan membawanya ke tempat yang jauh lebih baik.